pengerjaan proyek ini cuman punya waktu 2 hari. Asli ini rekor banget sih di Katros ya. Request custom cuman 2 hari cuy. Dua, tiga. Balik lagi di channel Ateng Katros. Di episode kali ini gua mau ngebahas ini sebuah sepeda listrik yang di giveaway buat kalian cuy. Jadi kemarin Overo Indonesia itu ngadain drawing mode competition untuk unit sepeda listrik mereka, yaitu Overo Stereo 3 Lite. Dimana pemenang desainnya itu nanti bakal jadi inspirasi untuk selanjutnya desain tersebut diwujudin oleh tim Katros. Ingat ya, desainnya itu cuma sebagai inspirasi, bukan desainnya itu diwujudin semuanya jadi kenyataan. Kemarin kita sempat posting ya untuk pamflet ya, dan kebetulan banget Wancoy nyaut dia cuy. Gue lihat IG story-nya Katros Garage kayaknya lagi mau modif sepeda listrik nih. Gokil, mumpung gue lagi ada waktu, gue kasih ide-ide menarik nih buat Ateng. Jadi mau kayak motor gue yang lama, atau motor gue yang baru, atau juga mau kayak mobil gue yang baru kali ya. Ya udah, biar kagak bingung, gue bakalan dateng deh pokoknya ke tempat lo. Nanti kita obrolin mau desainnya yang kayak gimana. Oke Ateng, meluncur. Jadilah gue sama Wancoy nyiapin project ini cuy ya. Nggak pakai lama, kemarin tuh Wancoy langsung datang ke Katros Garage. Ateng Wancoy. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik, ente emang makin keren aja. Gak ente, gak barang-barang ente keren semuanya. Cuy, Ini apa nih? Ini dia nih. Sepeda listrik yang gue bahas kemarin. Oke. Ini dia adalah Overo Stereo 3 Lite yang bakal di custom cuy. Canggih kan? Canggih. Ya? Ini standarnya juga udah canggih banget Canggih. nih. Jadi gini, sebenarnya gue suka banget sama nih sepeda listrik ya, karena bagian headlampnya itu udah 2 cuy. Udah dua. Terang dong ya berarti ya. Iya. Nah, terus disc brake-nya juga udah 2 juga. aman ya. Safety. Nggak Ya ngesot kan? deh ya. Nggak ngesot. Tampilannya futuristik. Futuristik. Yang paling penting nih, baterainya juga udah lithium. Wih. Itu dia tuh. Iya, Mantap udah ya. aman banget lah pokoknya ya. Aman. Jarak tempuhnya jadi bisa kemana-mana. Wah, gile. Ke Bogor bisa kali ya, Jakarta ya, naik ginian. Sikat! Nah, kebetulan banget nih coy. Si Overo lagi Ya. ngadain drawing mode. Ya. My Overo, My Vibe. Wih, Hadiahnya gila. Apa itu 1 unit Overo Stereo 3 Lite yang udah di custom sama Katros. Wih, Gitu. Siapa yang nggak mau punya settingan dari Katros ya? Nah, beberapa dari teman-teman udah ada yang submit nih desain-desainnya. Mau lihat oh. nggak? Boleh. Kita lihat ya? Boleh. Iya. Seperti yang tadi gue bilang ya, ini kan kompetisinya drawing mode kompetisi. Nah, yang submit desain itu banyak banget sampai gue bingung. Daripada bingung, akhirnya gue ajak Wancoy aja deh sekalian untuk ikut ngeliat-liat gitu cuy. Wah, Coy. gile, Banyak keren ya? banget ya. Yoi. Menurut gue sih, gue kayaknya ini oke sih. Wih, gile, Teng. Futuristiknya masih dapat. Futuristik mantep. Dia kayak model kayak robot ya, Teng ya. Robot. Main di warna nih, Main Teng di ya. warna. Tron. Tron ya? Iya. Bukan Megatron. Kalau gue suka yang ini nih. Ini Tuh, retronya dapat. Retro ini. Retronya dapat. Ya kan? Wah, ini sih cakep banget ya. Warna-warna root beer, terus ada Warna root beer. ada box juga belakang itu. Betul. Sama windshield. Kalau ini simple nih. Oh, ini main grafis Main ya. grafis. Main grafis ya. Main grafis aja udah kelihatan kece banget karena tampilan bodinya kan. Karena memang dia standarnya juga udah oke udah banget, oke ya. Lu suka yang mana? Gue kayaknya ambil yang tadi sih, yang retro. Yang ini ya? Yang retro gue kayaknya. Lu banget ya? Ini gue banget. Jadi kayak misalkan gue mau beli apa, pergi kemana, Yoi. latihan band, naik ini udah cukup sih harusnya, Teng. aman. Karena emang kalau retro futuristik itu timeless. Iya kan? Iya. Iya. Dari zaman Rano Karno muda udah dipakai nih. So far aman ya? So far aman, cuma gue tetap mau ngerealisasiin ide-ide teman-teman followers tadi, Teng. Oh, Gue iya? pengennya sepeda listrik ini biar bisa lebih gahar lagi. Lebih gahar. Dan lampunya juga diperbanyak supaya bisa lebih terang lagi kalau jalan malam, Teng. Oke, Gitu. siap kalau begitu. Jadi lebih gahar. Lebih dan gahar. Lampu-lampu ditambahin. Lampu-lampu ditambahin. Biar makin terang. Betul, terang benderang. Oke.
Intinya yang gue tangkap dari permintaan Wancoy adalah Wancoy itu pengen sepeda listrik ini jadi kelihatan lebih gahar. Yang pertama. Yang kedua, Wancoy juga pengen ada penambahan sedikit di bagian lampu-lampu. Jadi kalau misalnya dipakai berpetualang, sepeda listrik ini tuh bisa jadi lebih terang gitu kalau lagi jalan malam. Tapi masalahnya, yang dia nggak tahu adalah pengerjaan project ini cuman punya waktu 2 hari. Enggak, ini 2 hari. Asli, ini rekor banget sih di Katros ya. Request custom cuman 2 hari cuy. Besok-besok jangan-jangan ada juga nih yang request custom, paginya ditaruh, sorenya diambil. Tapi ya udahlah ya, nggak ada gunanya juga gue ngedumel gitu kan. Waktunya sangat terbatas dan waktu itu berputar terus. Semakin lama gue ngedumel, semakin habis waktunya. So, nggak pakai lama, langsung aja gue bikinin build plan. Gimana planningnya sepeda listrik ini di custom dengan hanya waktu 2 hari. Sebenarnya kalau 2 hari sih nggak usah pakai build plan kali ya. Dari yang udah ikutan kompetisinya, gue terinspirasi banget dari desainnya yang ini nih cuy. Dengan tema-tema adventure, menurut gue desainnya ini relate banget dengan sepeda listrik ini. Yang punya dual baterai dengan kemampuan jarak tempuh sampai 120 km. Gokil. Cuma kalau desain inspirasi ini kan adventure-nya tuh kentara banget gitu kan. Di sini gue bikin jadi lebih light, tetap kelihatan taktikalnya, tetap kelihatan adventure-nya, tapi masih cukup nyaman kalau dipakai untuk dalam kota. Dan satu lagi terakhir, masih bisa dikerjain dalam waktu 2 hari. Oke, jadi beberapa rencana yang bakal gue lakukan di sepeda listrik ini adalah, pertama, di bagian depannya. Di bodi depannya itu bakal gue tambahin front rack. Nggak cuma front rack doang, tapi bakal gua tambah juga sesuai requestnya si Wancoy tadi ya, yaitu dipasangin ekstra lampu atau headlamp. Turun ke bawah, gue sih sebenarnya pengen upgrade bagian roda-rodanya gitu cuy. Cuman karena waktunya cuma 2 hari, akhirnya gue pakai cara simple, yaitu dipasangin wheel dop untuk velg bagian depan. Karena ini konsepnya bisa dipakai berpetualang, bagian belakang gue tambahin back rack. Ini backracknya backrack sliding, tujuannya supaya nanti ketika dipasangin box, dia posisinya nggak terlalu mundur di belakang gitu, kayak bawa magic jar. Tadi gue singgung soal box ya, nah untuk pemilihan box yang gue sebut tadi, itu gue bakal pakai model Pioneer. Tapi di sini kuncinya adalah ukuran, dimana dimensi Pioneer atau boxnya itu, gue harus dapetin ukuran yang nggak terlalu besar. Mungkin sekitar 10-20 literan. Sebagai akses tambahan untuk bawa barang, gue juga tambahin ini namanya side rack. Jadi ini adalah berupa modul plat yang gue siapin. Nanti itu bisa dipasangin tas atau bawa barang tambahan yang sifatnya nggak terlalu berat dan dimensinya nggak terlalu besar. Mungkin kayak bawa payung, diikat di pinggir gitu kan. Sentuhan akhirnya tentu aja untuk bagian body-body ini harus dipasangin grafis gitu kan. Biar kelihatan perubahannya itu signifikan. Tapi kalau dicat, nggak cukup waktunya karena cuma 2 hari. Solusinya, pakai dekal. Yang jadinya keseluruhan tampilan sepeda listriknya jadi seperti ini cuy. Yoi. Keburu apa enggak? Tadi yang udah gue sampein itu dieksekusi cuman dengan waktu 2 hari. Apakah dieksekusinya kalau buru-buru itu hasil akhirnya bakal sesuai dengan desain yang tadi udah gue kasih lihat ke kalian? Sekarang langsung aja kita menuju progresnya. Let's go! Waktu sangat terbatas, jadi kita mikirnya tuh pada saat progres awal tuh kita kerjain apa yang bisa dikerjain duluan gitu. Dan hal yang paling simpel dikerjain adalah handguard. Yap, handguard ini walaupun bentuknya simpel, sepele, cara pasangnya juga nggak terlalu ribet gitu ya. Tapi handguard ini yang bikin looks-nya itu jadi makin adventure, sesuai dengan konsepnya. Beres handguard, gue masuk ke bagian yang cukup penting ya di project kali ini yang bisa bikin sepeda listrik ini jadi kelihatan adventure-nya gitu, yaitu bagian front rack. Untuk bagian front rack ini gue menggunakan bahan pipa besi yang ketebalannya itu sekitar 1 mili. Jadi ini nggak terlalu tebal, pertimbangannya kenapa? Karena untuk bobot. Mengingat ini adalah sepeda listrik, jadi gue pengen aksesoris besi yang ada nempel di sepeda listrik ini tidak terlalu berat. Desainnya gue bikin simple, tapi fungsinya tetap dapat banget. Sesuai requestnya Wancoy juga, di bagian front rack ini, di bagian depan itu gue pasangin 2 buah lampu LED yang mungil buat nambah aksen itu tadi, adventure sekaligus nambah penerangan. Ini satu-satunya ubahan yang gue lakukan di bagian kayak kaki ya, yaitu wheel dop.
Karena keterbatasan waktu, beneran kita udah nggak sempet lagi untuk ngutak-ngatik bagian kayak kaki kecuali pemasangan wheel dop. Wheel dop ini kita bikin simpel aja, bahannya pakai aluminium 3 mm. Dan yang kita pasangin wheel dop ini cuman velg bagian depan aja. Kalau bagian belakang itu udah ada dinamonya kan. Dan itu pertama. Yang kedua, kalau di bagian belakang tambah wheel dop juga kayaknya waktunya nggak keburu. Nanti untuk aksen tambahannya, nanti gue bakal tambahin grafis-grafis ala-ala motor listrik gitu ya di bagian wheel dopnya itu. Tinggal backrack-nya. Untuk urusan backrack ini, gue pakai model yang beda dari beberapa model backrack yang Katros pernah pakai. Desainnya lebih simple dan untuk sistem penguncinya juga lebih simple karena dipakein quick release. Untuk material backrack ini semuanya kita pakai bahan besi. Agak berat sih ya, tapi ya kita nggak sempat explore bahan lain lagi karena mengingat waktunya benar-benar sangat terbatas. Untuk pemanis bodi ada di bagian side rack. Ini sebenarnya akal-akalan gua doang sih tambah-tambahannya supaya kelihatan kayak ala-ala taktikal gitu cuy. Untuk side rack ini gua pilih dari bahan material plat besi yang tebelnya 3 mm. Pola pemotongannya itu gua pakai laser cutting. Kenapa pakai laser cutting? Kenapa nggak manual? Pertama, laser cutting hasilnya lebih rapi. Yang kedua, laser cutting itu cepet. Ingat kan tadi waktunya cuma ngerjain 2 hari. Ngomongin backrack, udah pasti ngomongin box belakang atau top box. Nah, di sini susah-susah gampang nih cuy. Yang gua maksud susah-susah gampang adalah nyari ukuran yang pas untuk sepeda listrik ini. Kalau kegedean bakal kelihatan kayak kedodoran, plus nanti juga bakal jadi berat. Kalau kekecilan juga kayaknya kurang asik. Untungnya gue nemuin ini cuy, Pioneer yang bahannya itu dari plastik, jadi bobotnya nggak terlalu berat dan dimensinya juga nggak terlalu besar. Itu beberapa bagian yang kita kerjain. Sebenarnya ada bagian lain juga yang nggak sempat gua mention ya. Tapi secara keseluruhan, parts-parts yang udah kita rancang dari awal, itu semua dipasang di 1 hari. Ini bener-bener waktunya udah tinggal sehari doang, termasuk sama bagian dekal bodinya. Ingat ya, untuk keseluruhan grafisnya kita mengandalkan dekal, karena waktunya cuma 2 hari. Gue sih sempat deg-degan, takut nggak keburu, atau takut ada planning gua yang udah gua bikin nggak berjalan sesuai rencana gitu. Tapi syukurnya semua aman-aman saja. Cukup deg-degan juga, apalagi Katros tidak pernah dikasih deadline untuk mengerjakan sebuah custom itu hanya dengan waktu 2 hari saja. Ini gokil sih ya. Dan ya udah. Seperti apa hasil akhirnya langsung aja kita lihat. Ini dia Overo Stereo 3 Lead Custom by Katros Garage. Ya, ini dia Overo Stereo 3 Lead yang udah dimodifikasi, di custom sama tim Katros Garage. Seperti apa ubahan detailnya? Langsung aja kita bahas ya. Pertama, kita mulai dari bagian depan dulu nih cuy. Dimana untuk bagian depan ini, sesuai dengan request ya si Wancoy kemarin ya, pengen ditambahin lampu-lampu. Nah, ini kita udah tambahin lampu aftermarket. Dia bentuknya kecil, simple aja seperti ini. Tapi nggak cuma lampu doang, tapi seperti kalian lihat, ini juga kita tambahin ada front rack-nya. Nah, front rack-nya kita bikin simple. Ukuran front rack ini kita sesuaikan dengan bagian bodi depannya cuy. Detail-detail kecilnya kita juga tambahin emblem Katros Garage di bagian tengah bagian front rack-nya ini. Lanjut ke bagian atas, di bagian setang kemudi. Di sini juga kita melakukan beberapa ubahan. Pertama, grip gas kita ganti bawaan standarnya dengan line up ya Katros. Spion juga kita ganti. Aslinya dia modelnya kayak agak-agak futuristik racing gitu ya. Kita ganti dengan model yang simple, modelnya kotak. Kenapa modelnya kotak? Karena emang gue pengen bikin si sepeda listrik ini kesannya jadi lebih adventure gitu kan. Makanya gue pasangin yang model kotak atau square kayak gini. Boxy-boxynya dapet lah gitu ya. Biar makin adventure lagi, di bagian setang kalau kalian lihat di depannya ini juga udah gue pasangin handguard. Ini handguardnya sebenarnya handguard universal. Bisa buat motor matic pada umumnya, bisa juga buat sepeda listrik kayak gini. Karena emang secara desain ini dia dimensinya nggak terlalu besar ya. Ini produk dari Generic, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja Generics. Emblem di bagian visor depannya kita juga tempelin Katros Garage. Yoi. Masuk ke bagian tengah, sebenarnya kita nggak ada rombakan apa-apa di bagian tengah sini ya. Cuman untuk lampu tambahan yang di depan tadi, itu kita tambahin switch, ada 2 buah di bagian deck kolongnya sini cuy. Satu buat on off-nya, satu lagi buat ngerubah
si warna lampunya dari putih ke kuning atau kuning ke putih. Karena emang si headlamp itu lampu tambahannya ada 2 lampu ya. Di bagian bawah sini aksen kecil di detail kita tambahin emblem special edition lah dibilangnya. Karena di sini ada tulisannya 01/01, artinya itu cuma buat emang sepeda listrik ini cuma ada satu di dunia. Yoi. Lanjut ke bagian tengah belakang. Ya, bisa dibilang ini bagian yang paling banyak mengalami rombakan ya. Pertama gue bahas dulu dari bagian joknya nih cuy. Joknya udah kita custom. Biasalah kalau Katros itu kan, kalau pakai backrack, joknya itu pasti ala-ala two-seater atau two passenger kayak gini ya kelihatannya. Tapi secara keseluruhan kulitnya nih ya, aslinya itu jok ini pakai warna kulit hitam, kita ganti jadi warna coklat. Tujuannya, walaupun kesan utama gue pengen kelihatan futuristic adventure gitu ya, tapi gue juga pengen nonjolin sisi elegannya dengan permainan warna coklat, yaitu tadi bagian jok sama di bagian grip gasnya. Mundur lagi ke bagian belakang, di sini ada box pannier beserta dengan sliding backracknya nih cuy. Dari panniernya dulu ya, pannier ini produk aftermarket, dimensinya gue pilih yang nggak terlalu besar, material utamanya sebenarnya bahannya plastik, dan untuk kapasitas pannier ini adalah 23 liter, jadi dimensinya nggak terlalu besar. Kalau rata-rata motor-motor touring gitu mungkin sampai 40 literan kali ya. Di bagian bawahnya ini custom, kita bikinin sliding backrack. Jadi kalau misalnya joknya mau dibuka, tinggal dibuka aja quick release-nya, langsung bisa ditarik. Sebenarnya kalau untuk ngomongin sliding backrack itu Katros sudah sering beberapa kali ya, bareng sama custom kit juga bikin dengan model yang udah kita pasang di beberapa motor Matic. Cuman ini lebih bisa dibilang kayak generasi selanjutnya lah. Karena apa? Karena bentuknya lebih simple dan sistem pengunciannya itu kita pakai quick release seperti ini cuy. Kalau udah dimundurin kayak gini, bagian joknya bisa kita buka nih. Mau gue buka dulu cuy. Nah, kuncinya di sini dia ya, posisinya. Nah, bebas dibuka seperti ini. Kita bisa akses sikring, bisa akses konsol boxnya juga yang masih lumayan cukup lega untuk naruh sepatu, jas hujan gitu ya. Walaupun helm mungkin nggak masuk ya. Mau dipakai boncengan tetap bisa seperti ini kondisinya. Tapi kalau mau solo riding atau sendiri, tinggal dimajuin aja kayak gini. Terus penguncinya dipasang seperti ini. Nah, sebelah kiri beres. Nggak akan bisa maju mundur, udah ngelok dia cuy. Selain itu, kalau untuk ngomongin tambahan barang ya, di sini kita juga tambahin side track. Di mana side track ini gue bikin kemarin pakai bahan plat besi, tebalnya sekitar 2,5 mm. Fungsinya sebenarnya untuk modul tambahan. Kalau misalnya model simpelnya kalian bisa kayak naruh payung kecil di samping sini terus diikat gitu ya, atau bisa berupa tas tambahan. Ya kayak tas pouch kecil gitu, bisa juga ditaruh di sini dan kita udah siapin lubang-lubangnya untuk pengikat tasnya. Untuk urusan kayak kaki sebenarnya nggak banyak kita rombak ya. Kita masih pakai suspensi depan dan belakang bawaan standar. Kita masih pakai ban standar juga. Velg bahkan masih pakai bawaan standar juga. Mengingat waktu pengerjaan motor ini bener-bener cuman 2 hari. So, supaya tampilannya kelihatan ada perbedaan di bagian kayak kaki, untuk bagian velg depannya gue pasangin wheel dop. Wheel dopnya seperti ini cuy ya, bahannya aluminium. Dan gue kasih aksen tulisan grafis juga di bagian sisi sampingnya. Terakhir, supaya secara keseluruhan kelihatan tampil lebih futuristik sekaligus adventure, bagian body-body standar itu gua lapis dekal. Nggak gua cat, kenapa? Karena ya itu tadi, waktu pengerjaan yang cuma 2 hari, gua rasa paling masuk akal kalau di dekal aja gitu kan. Seperti kalian lihat, ini aslinya warna silver, yang ini. Cuman kita tambahin dekal di bagian body depan dan body samping. Dimana untuk bagian dekalnya sendiri, kita pilih yang finishingnya ngedoff, biar kelihatan makin gahar, makin futuristik sekaligus kelihatan sepeda listrik adventure secara bersamaan. Tinggal satu hal lagi yang belum dilakukan di sepeda listrik ini, yaitu tanda tangan gua dulu. Ini permintaan dari teman-teman dari Overo, katanya mesti ada tanda tangan gua dulu di sini, gitu kan? Oke, jadi langsung aja kita sign di sini kali ya. Yoi, udah beres. Ini udah desain, fix, berarti udah kelar. Jadi langsung aja sekarang gue mau nunggu si Wancoy dulu nih ya. Padahal mau datang, gue pengen kasih lihat hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kira-kira dia suka apa enggak nih ya? Kita tunggu Wancoy. Tiga. Wow. Emang bukan
bukan main dah. Ini kalau udah di tangan ente Teng, ditambah lagi ide-ide yang udah ikutan My Overo My 5. Hasilnya ternyata semakin keren aja nih. Overo steril trilitnya. Gokil. Ya, ide-ide kalian ini emang gokil-gokil ya. Overo steril trilit sepeda listrik yang jarak tempuhnya bisa sampai 120 km ini jadi makin kece nih tampilannya. Ya. Nah kan makanya kalian nih pantengin deh Instagramnya Overo Indonesia. Siapa tahu kalian menjadi pemenangnya, bisa bawa pulang Overo steril trilit yang udah dimodifikasi sama Katros Garage. Yo. Tapi masih ada nih hadiah lainnya nih cuy. Ya, yaitu uang tunai senilai 1.500.000 untuk 3 pemenang. Terus ada juga 10 orang pemenang lainnya yang mendapatkan merchandise eksklusif dari Overo Indonesia. Jadi buruan follow Overo Indonesia karena akan ada steril trilit community event. Selalu ada keseruan di Overo Indonesia. Follow sekarang. Follow sekarang.